Pemerintah Tiu Indraloka Jaya, Kecamatan Wei Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat Tubaba, melakukan koordinasi permasalahan dampak dari limbah lapak karet milik PT Kirana Permata yang dikeluhkan warga setempat, salah satunya Sahat Hasiholan Damanik. Kepala Tiu Indraloka Jaya Romli memimpin langsung acara koordinasi tersebut. Selain itu nampak hadir perwakilan dari Polsek Labu Kibang Ibda Dian Purnama, Babinsa setempat Serda Ashar, tokoh masyarakat Darmadi Halim, Ketua Ormas Pambers Lian Sopian, Caleg, Ketua Badan Permusyawaratan Tiup BPT, Rukun Keluarga dan Rukun Tetangga. Bukan hanya itu, nampak hadir juga pihak pemilik lapak karet dari PT Kirana Permata Tongpu dan salah satu warga yang terdampak getah karet Sahat Hasiolan Damanik. Kepala Tiu Indraloka Jaya Romli mengatakan, koordinasi antara masyarakat kita dengan PT itu, mudah-mudahan koordinasi ini nanti bisa mendapatkan manfaat dan mendapatkan jalan keluar lebih baik dan lebih baik lagi, ya. Bapak-bapak, sedikit saja perlu saya sampaikan karena permasalahan ini dari awal sudah ditangani Bapak Gubernur kita, jadi kita nanti yang akan meneruskan nanti adalah Bapak Gubernur kita maupun dari Bapak keluarga kita. Hanya dari itu untuk penyampaian saya tidak banyak. Jadi untuk saran saja, jadi kami mohon Bapak-bapak Mani maupun dari PT Kirana yang telah ada komplain, mari kita bahas bersama-sama untuk yang hari ini, mudah-mudahan bisa titik temunya biar semua lebih baik. Manajer atau kepercayaan lapak karet PT Kirana Permata di Indraloka Jaya, Tongpu mengatakan, yang mana ekspedisi ini adalah yang ditunjuk langsung dari pusat. Kalau kami daerah memang tidak punya kewenangan untuk menunjuk vendor atau angkutan ekspedisi. Jadi yang menunjuk itu adalah pusat. Nah, yang perusahaan yang ditunjuk juga itu kami sudah negosiasi supaya pada armada pertamanya diberikan angkutan dengan tidak dipungut fee. Artinya kami sudah menghimbau ini ke pihak vendor kami yang resmi DMR selaku penanggung jawab angkutan ekspedisinya, gitu. Nah, apakah itu berjalan atau tidak? Tidak ada konfirmasi yang kami sudah ini. Nah, yang pasti kami sudah menghimbau ke pihak DMR-nya berapa harga dari perusahaan, ya tidak tahu, ya sudah kita aja untuk Mani, dan artinya segala biaya-biaya pajak dan lain-lainnya tentunya ya ada Mani yang tanggung, kurang lebih seperti itu. Hanya jadi jangan dilanjuti. Nah, itu sudah kami sampaikan dan itu sudah berjalan juga beberapa lama. Cuma memang beberapa terakhir ini saya nggak tahu itu dari tahun 2023 apa itu ada Maninya kok ngangkut lagi, nggak masukin mobil lagi melalui DMR kan begitu. Nah, juga kita kurang tahu permasalahannya terkait mengenai masalah kontribusi ini ya. Nah, terus waktu ada angkutan limbah kita juga, karet kita juga, ada Mani juga ikut serta, bahkan dia memasukkan proposal dan itu kita setujui pada waktu itu. Pada acara koordinasi tersebut ternyata bukan hanya tuntutan bahkan harapan dari Sahat Hasiholan Damanik saja, namun ternyata dari RK, RT dan Tiu itu sendiri banyak keluhan atas dampak dari limbah milik lapak karet PT Kirana Permata. Bahkan menimbulkan perdebatan dari pihak perusahaan dengan pihak warga dan pemerintahan Tiu setempat sehingga tokoh masyarakat setempat, Darmadi Halim, angkat bicara dalam acara koordinasi tersebut. Beliau mengatakan, di sini dapat barang itu banyak dengan keamanannya, nggak ada diresain. Pak Tokoh harus berdiri menyampaikan ke pimpinan. Ini booming Pak, belum booming ini. Banyak yang keluhan sebenarnya sama saya. Tapi kan saya nggak mau berbicara hari ini. Kenapa? Saya takut nanti jadinya saingan usaha. Lalu tidak, saya makan nggak kerjaan karet, saya berpikir kerja yang lain. Jadi kita harus berpikir yang terbuka gitu hari ini. Jadi keluhan masyarakat hari ini disampaikan Pak Sari ini suku-suku pada diam nih. Tadi saya tanya, apa yang disampaikan lebarannya apa? Waktu kalian Pak, saya satu RT Pak, saya bagikan. Pak Toku berapa? Coba kalau berapa? Berapa yang Bapak
kalau membagikan? Berapa nilainya Pak kalau bibit kopi sama semut itu? Sebenarnya kalau kan satu RT lah, satu RT, nanti Ada yang nggak dapat loh Pak. Saya boleh panggil orangnya nanti. Kalau Bapak ke satu RT. Nah, kalau nggak dapat, nanti kan saya tanya RT kami Pak. Nah, inilah Pak. Artinya hari ini sudah masukkan Pak Tompo. Saya nggak mau terlalu campur toko ini gitu. Takutnya nanti kalau saya berbicara tambah rame. Artinya Pak Tompo hari ini di ruangan ini saya kasih masukan Pak Tompo. Maka tadi kita cek beasiswa itu. Alangkah kita di sini kata Mas Nia itu orang lain Pak. Mitra ya mitra silakan. Kalau ke kontribusi desa kita nawarin di sini loh Pak. Kita nawarin di sini. Mungkin Pak Dian harus dukung juga kalau memang warga di sini Pak Dian kepala subsektor di sini. Pak Dian kita ada bantuan untuk beasiswa Pak Dian tolong hadir. Mungkin alangkah senangnya seorang kepala subsektor di sini hadir. Dia pun bangga ada pimpinan perusahaan memperhatikan itu loh Pak Dian. Betul. Kurang lebih begitu kan? Betul Bos. Bangga. Ada pimpinan perusahaan di sini, perusahaan ini berbagi. Undang Pak Dian, Pak Suku, Pak Tio, Pak yang lain. Berbangga Pak. Hari ini jembatan PTSU, saya Pak suruh dia Pak Tio hadir. Ini Pak serahkan ke desa. Termasuk jalan itu pun saya minta bantuan juga, bukan semua saya. Nah tapi ada. Hari ini ada begitu kita tes empusnya itu berbagi. Jadi nggak berbagi per orang, kita kalau bisa berbagi semua masyarakat Lokajaya merasakan. Ya kan contohnya kemarin Bapak di sini oke lah itu hak Bapak di desa begini kan masalah karet. Bagus Pak. Sebenarnya karet yang hari ini masyarakat butuhkan menanam karet, bibit yang kita butuhkan yang bagus. Gimana caranya, gimana hak peningkatannya, itu yang dipikirkan. Mungkin perusahaan Bapak itu besar, Bapak belum pernah nggak mengkreditkan batang karet? Belum pernah. Saya hampir 1 M Pak untuk bibit karet itu, kelangsungan karet. Perusahaan apa hari ini? Sekian tahun. Tidak ada. Jangan Bapak membedakan PT SU sama PT Kirana itu sama Pak. Sudah sama hari ini. Cuma bedanya Bapak tak punya pabrik. Kalau hari ini punya pabrik, kapasitas Bapak bahan baku itu sudah mencukup. Bukan mencukup Pak. Hari ini Bapak mungkin bisa lihat di Palembang berapa ton hari ini hasil karetnya. Kenapa dia bisa tutup? Lantaran Bapak pengelola di sini banyak. Jual ke Bapak, tak ke Palembang lagi. Kan begitu hasilnya. Jadi Pak Tampu, mohon maaf kan Pak, kalau saya ini hari tadi sedang kan beras, apalagi maaf ya saudara-saudara kita orang Medan kan gitu. Jadi ya inilah. Jadi saya mau itu. Saya bernaungan di sini saudara saya sebut bos saya berbuat gitu. Dan contohnya PT Kirana, dia harus bisa berbuat, jangan diam. Apa sih gitu pimpinan itu? Nah, kalau yang ini Pak Tampu, kita ada kegiatan desa aja kalau tahun desa. Pernah nggak Pak Tampu hadir? Kalau PTS masih hadir Pak. Ini saya sebagai tokoh Pak berbicara. Kapolsek Labu Kibang yang diwakili Ibda Dian Purnama mengatakan, Ini dari tadi yang saya perhatikan permasalahan yang ada di dalam Lokajaya memang sudah ada sedikit apa ya, sudah beberapa waktu lalu memang sudah saya praktek di dalam masalah lalu. Di sini yang perlu diperhatikan juga ada pemikiran karena ini awalnya sih ambang gangguan bagi kami sebagai ambang gangguan. Nanti lama-lama bisa timbul gangguan nyata ya gangguan kami mas. Nah, lama-lama kalau saya tidak ada tanggapan dari pimpinan nanti akan berubah seperti kita terlalu banyak perusahaan besar ya yang baru kemarin mungkin di beberapa uang sudah ada di Somil di beberapa sudah dengar seperti itu ceritanya yang ceritakan itu sudah dengar karena sudah masuk ke media juga ceritanya. Di sini yang kami harapkan jangan sampai awal gangguan ini nanti jadi timbul gangguan nyata. Gangguan nyata ini akan sudah
menjadi gangguan kamtipmas kalau sudah gangguan kamtipmas kita sendiri nanti, kita semua. Nah, harapan kami dari subsektor bagaimana proses kamtipmas dengan Babinsa nanti tolong kepada PT Kirana, kalaupun ada pertemuan sekali lagi, misalnya kan berputus nih, ya, mungkin kalau ada pertemuan sekali lagi, tolonglah yang siapa pimpinannya di sana yang punya kewenangan yang bisa memberikan keputusan bisa jadi bisa mendengarkan langsung dari masyarakat. Jadi pada saat itu juga bisa langsung diputuskan. Ini kadang-kadang kita dari bawah menyampaikan ke atas, dari atas prosesnya begini dan begini, dari atas ke atasnya lagi dan agak berjenjang, jadi agak lama waktu yang diharapkan dari masyarakat harus mungkin 1 minggu atau 2 minggu. Nanti mungkin karena sampaikan ke berjenjang mungkin bisa juga 1 bulan. Tolong nanti harapan saya apa yang dilakukan masyarakat itu apa pikiran nanti tolong segera disampaikan kepada pimpinan yang bisa mengambil keputusan. Syukur-syukur pada saat pertemuan kembali yang bisa mengambil keputusan ini datang ke sini. Bisa langsung mendengarkan Betul Pak, betul. harapan kami supaya nanti gangguan kamtipmas ini tidak timbul. Dari ambang gangguan itu sudah bisa kita cegah. Jangan sampai timbul nanti gangguan mata. Yang penting gangguan mata kita kasarnya itu untuk didatangi masa. Itu yang jangan sampai kita harapkan seperti itu supaya tidak terjadi di wilayah Indralok yang selama ini berputarnya banyak tidak. Dalam acara koordinasi atau musyawarah antara pihak lapak karet PT Kirana Permata dengan warga, masih alot bahkan belum ada titik temu. Sebab dari perusahaan belum bisa memutuskan apa saja harapan bahkan tuntutan warga sekitar yang terdampak pencemaran lingkungan, air dan udara yang ditimbulkan limbah karet tersebut. Karena dari manajer lapak karet PT Kirana Permata akan koordinasi atau melaporkan permasalahan ini ke pimpinan pusat perusahaan tersebut. Laporan, tim, editor, Yusri.